Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk semalam dan akan segera kita kirim ya. Jadi kalau Anda berminat dengan bolam ini, Anda bisa beli melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, reseller saya, atau Anda bisa ke Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wenas ya. Atau Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Ya, Anda bisa WhatsApp saya, Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Yang menurut Anda nyaman aja. Anda kalau yakin dengan saya ya transfer langsung. Ada orang nggak percaya, takut ditipu, ya Anda beli saja di Bukalapak, Shopee atau Tokopedia. Ya, ini di order buat Toyota Innova Reborn ya. Toyota Innova Reborn, low beamnya kan menggunakan halogen H11 ya. Nah, ini bohlam ini H11 tipenya ya. Syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus gede dan real. Jadi dalam arti real itu harus sesuai dengan spesifikasi. Kalau 30 watt ya 30 watt, jangan kita bilang 60 watt. Ya, bohlam ini 30 watt real. 3100 lux, 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya. Banyak yang menjual LED yang menulis spesifikasi tidak sesuai ya. Deskripsi sih bagus bro, semua ditulis bagus ya, tapi kenyataannya bohlam tersebut tidak sesuai spesifikasinya. Karena ya saya tidak tahu kenapa ditulis yang tidak sesuai, karena ya supaya Anda sebagai pembeli tertarik ya, seperti itu. Jadi supaya Anda pembeli tertarik, jadi Anda sebenarnya dibohongi itu ya. Nah, saya tidak mau yang seperti itu. Saya mau ngomong apa adanya. Ini 30 watt ya 30 watt kita bilang ya, seperti itu. Kedua, syarat bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop ya, tidak boleh ngedrop, tidak boleh wattnya turun, tidak boleh meredup. Bohlam ini tidak ngedrop, stabil saya jamin ya. Jadi udah 30 watt ya 30 watt, Anda nyalain 30 watt ya selamanya akan 30 watt gitu loh, tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran yang watt awalnya gede, tapi setelah nyala 5 menit 10 menit dia ngedrop. Nah, itu yang tidak bagus. Bohlam ini tidak ngedrop saya jamin. Syarat selanjutnya adalah adjustable. Kenapa kita harus bisa adjustable? Karena kita harus mencari vertikalnya dia. Nah, vertikalnya dia itu hanya bisa didapat jika kalau LED ini bisa di adjustable. Ya, bisa diputar, dorong maju, mundur, dan putarnya ada titik mentoknya. Jangan sampai putar-putar terus ngelos. Kalau putar-putar terus ngelos ini adalah nggak bagus juga, karena menyusahkan Anda pada saat pemasangan. Nah, sedangkan ini bisa diputar tapi dia ada titik mentok, ada kunciannya. Seperti itu. Ya, syarat bohlam bagus ketiga adalah adjustable. Syarat keempat bohlam bagus adalah serviceable. Bohlam ini bisa diservis dalam arti chipnya. Kalau mati bisa diservis selama stok chipnya ada. Ya, syarat ke-5 bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, tidak terlalu gelap. Makin kecil makin bagus. Kalau makin gelap dan makin besar, bayangan gelapnya makin jelek. Ya, Anda bisa lihat di tembok ya bayangan gelapnya. Nah, bayangan gelapnya tuh. Ya, yang ada hitam bergerak-gerak, saya gerak-gerak itu bayangan gelap. Kenapa? Karena dia ada bayangan gelap, karena dia mengarah ke depan. Ini bohlamnya kita putar, ini mengarah ke kita, chipnya kita putar lagi. Nah, ini bayangan gelap lagi. Nah, kita kesiniin lagi, terang lagi. Jadi LED itu ada bayangan gelap. Kenapa? Karena dia cuma dua sisi. Sisi kiri atau sisi kanan. Nah, yang ke depannya ini kan gelap, yang ke belakangnya ini gelap. Nah, makin gelap itu yang bayangan gelapnya makin jelek. Makin gelap, makin besar, makin jelek. Nah, LED ini bayangan gelapnya samar-samar, boleh dibilang bagus dong. Makin tidak gelap, makin bagus. Kenapa? Karena chipnya ini dia ada lensa membantu pembiasan ke samping sekali, gitu ya. Nah, jadi makanya bayangan gelap makin kecil, makin bagus, makin tidak gelap, makin bagus. Ya, seperti itu. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam tidak boleh storing ya. Bohlam tidak boleh storing. Banyak LED di pasaran di luaran storing. Bermerek Philips pun bisa storing, bro. Ya. Jadi ada orang, ngapain beli produknya si Jungki, jelek, mahal, nggak ada mereknya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Mau ngapain beli produknya si Jungki, jelek, Juragan Lampu katanya, baru seumur jagung. Gua mendingan beli Philips. Philips udah beratus-ratus tahun. Iya, boleh, monggo, nggak masalah. Saya tidak memaksa Anda. Cuman kalau Anda beli Philips
Ya, Philips aja storing bro, ya storing terhadap radio. Anda nggak percaya, Anda bisa lihat review saya sebelumnya. Ada ya, saya menguji menggunakan radio di sini. Kita nyalakan bolam Philipsnya, radionya itu mati suaranya. Ya itu namanya storing. Nah, storing itu terhadap radio. Belum kita yang nggak kelihatan oleh mata kita atau yang kita tidak tahu waktu bolam nyala itu, dia storing terhadap sensor-sensor di mobil Anda. Mobil Anda jadi lemot, mobil Anda jadi elektroniknya tidak bekerja dengan baik. Karena mobil zaman sekarang seperti Innova itu sudah sensor semua bro, ya sudah sensor-sensor, ya seperti sensor throttle by wire, sensor TPS, sensor ini, servo itu, sensor MAF, ya kalau terganggu ada deviasi tegangan 1 milivolt aja atau 0,1 milivolt aja sudah beda artinya, ya. Jadi mobil Anda bisa jadi lebih lemot, jadi suntikan bahan bakarnya lebih banyak, lebih boros, segala macam gitu ya. Jadi makanya pilihlah bolam yang tidak storing, itu lebih aman untuk Anda, ya, karena tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, ya. Itu yang bagus, ya. Jadi jangan berpatokan pada merek, tetapi berpatokanlah pada pedagang yang paham terhadap itu, gitu ya. Karena kalau pedagang lain atau bengkel-bengkel lain, kebanyakan taunya hanya jual, yang dipasangkan karyawannya atau tukangnya, bosnya mah cuma tahu terima duit. Anda beli di sini adalah saya sendiri yang akan membackup. Saya sendiri adalah Jungki Wenas, ya. Mungkin bagi Anda bingung, saya nggak pernah lihat mukanya, saya tidak mau menampilkan muka karena saya jujur terus terang saya malu. Anda cukup lihat tangan saya saja setiap hari dan barangnya dan workshop saya di sini. Ya, seperti itu. Jadi syarat bolam ke-6 adalah tidak boleh storing. Syarat bolam ke-7 adalah soal pendinginan. Mobil Innova ada yang dari diesel, ada bensin. Kalau mobil dari diesel, getaran lebih besar dan lebih panas suhu mesinnya. Makanya LED-nya harus bisa bertahan, ya. Harus bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, LED tersebut akan cepat mati. Lifetime-nya pendek, ngedrop segala macam. Ya, makanya soal pendinginan ini penting. Ada kipas, ada heatsink, dan dia pendinginan dari double cooper. Pendinginan dari double cooper itu teknologi pendinginan saat ini sudah generasi kedua, generasi ketiga. Kalau LED-nya masih generasi ke-1, di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Jadi sistem pendinginannya adalah sistem jepit, menggunakan aluminium, PCB-nya aluminium, dijepit di bodinya yang aluminium. Nah, kalau yang seperti itu adalah teknologi pendinginan model lama, dan dia ada hubungan antara bagian luar dengan bagian di dalam. Ini itu akan ada yang bagian di dalam headlamp Anda, sedangkan ini adalah bagian yang di ruangan mesin. LED ini antara bagian ruangan mesin dengan bagian yang di dalam headlamp tidak ada hubungan udara sama sekali, tidak ada pertukaran udara sama sekali. Kipas berputar akan meniup angin, akan keluar di sini di heatsink. Jadi tidak ada angin yang masuk ke dalam headlamp karena dia tidak ada lubang di sini. Kalau Anda bisa lihat teknologi lama dia ada lubang. Nah, kalau ada lubang itu artinya ada pertukaran udara dari ruangan mesin ke dalam headlamp. Itu bisa menyebabkan satu, debu masuk, kedua mengembun. Nah, kenapa dia bisa ada lubang? Karena dia sistem jepit pendinginannya, ya. PCB dijepit di bodi, sedangkan kalau ini bukan. Kalau ini adalah sistem batang tembaga di tengah. Jadi ada penghantar panas di tengah. Jadi bisa tertutup. Jadi antara bagian dalam dengan bagian luar terisolasi, ya, seperti itu. Bohlam ini 5500 Kelvin, masih tembus hujan. Anda lihat di tembok aja warnanya. Masih ada putih ke kuningnya. Ya. Jadi sama seperti proyektor warna-warna cahaya lampu OEM. Ya, masih 5500 Kelvin masih kelihatan. Ya, masih tembus hujan lah dari testimoni. Ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam jadi lebih ringkes. Anda tinggal cukup colok soket. Kalau colok begini nggak nyala, Anda balik. Ya, di sini ada logonya positif, negatif. Jadi kalau bisa Anda lihat langsung positif itu colokin ke yang kabelnya terang, warna merah biasanya. Tapi nggak masalah kalau Anda begini nggak nyala ya cabut, balik, selesai. Ya, pemasangan tinggal PNP. Jangan lupa setting vertikal dan dorong maju. LED ini adjustable bro, bisa diputar, ya, dan ditarik mundur dan maju. Jadi adjustable-nya sangat-sangat enak. Ya, jadi ini bohlam memenuhi 7 syarat bohlam bagus. Ya, 7 syarat bohlam bagus terpenuhi, stabil, tidak ngedrop ya, 5500 Kelvin, 30 watt real. Jadi salah satu bohlam terbaik lah ya. Jika Anda punya Innova juga Reborn, Anda ingin beli LED ini silakan ya. Silakan WhatsApp saya. Saya menawarkan bohlam yang istilahnya yang terbaik lah buat Anda. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi ya. Cukup reviewnya ya buat Innova Reborn. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ya. Ini untuk Avanza 2017 bohlam GL3H4. Bohlam ini termasuk bohlam all weather. Apa sih itu all weather? Jadi segala cuaca ya, bisa dipakai pada saat hujan, pada saat jalanan basah, jalanan berkabut, bahkan salju. Tapi di Indonesia nggak ada salju ya. Jalanan kering juga mantap. Kenapa sih bohlam ini disebut all weather? Karena dia bisa berubah warna. Warnanya adalah putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa bisa berubah warna? Karena ada chip dua warna. Ya, di sini ada chip warna kuning, di sini ada chip warna putih. Jadi ada dua chip. Bisa putih, bisa kuning. Jadi bisa chipnya nyala putihnya saja, bisa nyala kuningnya saja, bisa nyala dua-duanya, yaitu putih kuning. Ya. Kenapa makanya disebut all weather? Karena chipnya jumlahnya banyak di depan, jadi bisa nyala berbeda warna. Nah, ada pertanyaan, bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan, menyalakan switch lampu. Saat ini Anda nyalakan warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi. Ya, kita contohkan. Ini warnanya putih saat pertama kali Anda nyalakan. Bagaimana cara menyalakan lampu? Waduh, kalau Anda nggak tahu juga cara menyalakan lampu bagaimana, berarti SIM-nya nembak tuh. Ya, jadi nyalakan lampunya, tek, sekali lampu senja, tek, sekali lampu gede. Ya. Matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Anda lihat di tembok hasilnya ya, kuning tuh. Ya, putih, putih kuning, ya, putih kuning nih, tuh, kuning, ya. Jadi dia ada chip yang bisa bergantian nyalanya. Pada saat low beam ini lampu dekat ya, yang bisa berubah warna. Nah, kebetulan kan H4 itu kan bisa jauh dekat. Jadi Anda tarik tuas high beamnya, dia akan berubah menjadi high beam. Nah, jadi kalau pada saat lampu dekatnya warna putih, Anda high beam, nih, high beam, tetap warna putih. Ya, pada saat modenya putih kuning, Anda high beam, tetap putih high beamnya. Pada saat mode lampu dekatnya kuning, Anda high beam, tetap warna putih. Jadi high beam tetap warna putih. Ya, yang bisa berubah warna itu adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya bisa berubah warna, ya. Sedangkan lampu jauhnya tetap warna putih. Lampu dekatnya itu adalah bagian yang ada payungnya, sedangkan lampu jauhnya adalah yang bagian belakang, tidak ada payung. Apa fungsi payung ini? Adalah untuk membatasi cahaya. Apa yang dibatasi? Supaya tidak silau, supaya ada cut off. Banyak dari Anda yang membeli LED, banyak yang mengeluh silau, glare, tidak fokus. Bohlam ini saya jamin akan sangat fokus, cut off-nya bagus. Karena barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Makanya buat Anda yang beli, ya, kirimkan foto depan mobilnya. Ya, penting bro, kirimin foto depan mobilnya. Buat mobil apa? Kasih tahu saya. Ya, karena Anda beli gratis kalibrasi. Ya, jadi istilahnya kalau Anda dulu beli jeans di Matahari itu gratis potong. Tapi sekarang udah enggak ya, saya nggak tahu, kayaknya enggak. Ya. Jadi intinya Anda beli LED ini gratis kalibrasi, gratis setting untuk mobil apa, kasih tahu saya. Ya, jangan lupa. Karena kenapa? Bohlam ini pasti terang. Karena ini bohlam 3 warna paling terang saat ini. Ini pasti terang, bro. Ya. Nah, terang Anda enak. Jangan sampai Anda mengganggu orang lain. Karena kita sebagai manusia tidak mau diganggu lah, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai menyilaukan orang lain. Jangan sampai orang lain terganggu. Jadi kita istilahnya menyebarkan kebencian atau bagaimana ya ngomongnya. Jadi jangan sampai mengganggu lah ya. Jangan sampai polusi. Kita enak juga, kita jangan mengganggu orang lain. Nah, makanya perlu yang namanya kalibrasi ya. Penting bro, penting ya. Karena bisa memicu keributan, bisa memicu ketidaksenangan orang ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Saya tidak mau Anda beli lampu ini, Anda enak tapi mencelakai orang lain. Intinya itu penting. Makanya kenapa saya harus kalibrasi ya. Syarat bohlam bagus kita ulang ya, selalu kita ulang. 1 watt dan luxnya harus gede dan real.
Realnya LED ini adalah 30 watt, 3500 lux, 3 kali lebih terang, 3 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Ya. Banyak yang pedagang yang menjual LED di pasaran ya, di online shop, deskripsi bagus bro, semua seindah-indahnya ditulis, copy paste aja mereka ya, yang bagus-bagus ditulis. Tapi kenyataannya banyak yang watt dan luxnya tidak sesuai, wattnya terutama tidak sesuai. Kenapa? Karena mereka satu nggak paham, kedua akal-akalan supaya bisa mungkin membodohi Anda supaya Anda beli. Ya, banyak yang menulis wattnya gede karena hanya orang Indonesia yang berpatokan pada lampu terang itu wattnya gede. Ya, padahal bukan soal watt doang, tapi soal fokus juga penting. Oke, kita lanjut ya, tadi sampai mana? Paket yang di sini sudah dibawa oleh Gojek. Jadi banyak yang menulis spesifikasinya tinggi-tinggi tapi kenyataannya tidak sampai ya. Jadi bohlam ini adalah real watt 30 watt 3500 lux ya. Bohlam ini bisa 3 warna. Jadi tadi saya sudah sebutkan bisa putih, putih kuning, kuning. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kering atau kondisi ya biasa saja. Kapan Anda nyalakan putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan gelap atau Anda butuh penerangan ekstra. Karena di mode putih kuning adalah mode yang paling terang karena dua buah chip nyala berbarengan. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat Anda jalanan basah, hujan atau ketemu kabut ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa bohlam ini disebut bohlam all weather. All weather ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Itu penting ya, karena sudah 30 watt, 3500 lux, jangan sampai ngedrop. Jadi ngedropnya ini dalam arti meredup, wattnya turun. Ya, kenapa bohlam bisa wattnya turun? Karena drivernya satu bisa juga nggak stabil, nggak bagus. Kedua bisa juga karena kepanasan, overheat. Ya, penting karena musuhnya LED itu adalah panas. Dia panas ngedrop semua peralatan elektronik deh, bukan cuma lampu aja ya. Pemancar panas ngedrop, semua kalau yang namanya panas ngedrop. Makanya kenapa dia harus ada heatsink. Ya, harus ada heatsink, ada kipas angin. Nah, bohlam ini nanti syarat ketujuh akan kita bahas ya. Syarat ketiga dulu adalah adjustable. Bohlam ini harus bisa di-adjust ya. Kenapa harus bisa di-adjust? Karena untuk mencari fokus, membentuk cut off ya, penting karena reflektor mobil Anda adalah punya halogen. Sedangkan kita mengkonversi ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan halogen, posisinya halogen. Bentuknya juga anatomi harus seperti halogen supaya hasil cut off-nya bagus. Seperti itu. Ya. Syarat keempat sebenarnya bohlam bagus adalah harus bisa diservis. Bohlam ini tidak bisa diservis ya, rusak buang. Ya. Seperti bohlam-bohlam merek lain, Philips, Osram, PIAA, IPF, Hella atau apapun rusak buang. Mau merek Autovision, mau merek Pro 7 rusak buang karena chipnya memang tidak bisa diservis. Walaupun ada spare partnya pun susah untuk mereplace-nya. Hanya tipe Cree yang bisa diservis ya. Syarat kelima bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Bayangan gelap LED ini agak besar, kenapa? Karena dia tertutup oleh ini, karena chipnya chip PP. Tapi karena syarat ketiga terpenuhi, kita bisa menggeser bayangan gelap. Ya. Syarat keenam bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Jadi bohlam ini saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Avanza baru saya nggak tahu sudah throttle by wire atau belum, tapi intinya pokoknya adalah dia tidak storing. Ya, mobil yang throttle by wire kalau Anda memakai lampu LED yang storing, pas pada saat lampu LED nyala, Anda gas mobilnya jadi lemot. Jadi sensor TPS-nya bergerak akan lebih lambat. Ya, servo di butterfly-nya akan terganggu kerjanya. Ya. Memang kadang-kadang orang biasa nggak bisa paham, tapi kalau orang yang istilahnya sensitif atau orang yang peka pasti dia tahu kok pas pada saat lampu nyala kok gua gas mobil gua agak lemot ya, seperti itu. Nah, itu karena LED-nya storing. Yang paling gampang adalah terhadap radio mobil. Jadi pas pada saat lampu nyala, kalau radio mobilnya Anda suaranya mengecil, hilang, keresek, atau di audio Anda ada bunyi mendenging, nah itu namanya storing. Ya. Syarat ke-7 bohlam bagus adalah soal pendinginan. Ya, kalau tadi soal storing, bohlam ini tidak storing saya jamin. Ya, syarat ke-7 bohlam bagus adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini penting. LED ini kan kalau dipasang kan lepas dulu ininya, pasang klip baru pasang karet.
Nah, LED ini masih ada sisa heatsink. Ya, masih ada sisa heatsink, Bro. Nah, heatsink ini ya masih ada sisa nih. Jadi si kipas berputar, angin meniup, dia akan keluar dari heatsink ini, celah-celah ini. Jadi istilahnya LED ini ada sirkulasi pendinginan karena kipas angin meniup akan keluar di pinggir-pinggir sini, sisi-sisi sini. Sedangkan kalau LED yang tidak ada pendinginan, ya, tidak ada heatsink ininya ceper, pendek, ya. Nanti jadi kalau pas pada saat posisi dipasang, itu dia kan akan tertutup oleh karet, terbungkus oleh karet. Nah, kalau terbungkus oleh karet, si kipas berputar, angin tidak bisa tembus. Angin tidak bisa tembus, jadi artinya LED itu tidak ada pendinginan tanpa kipas. Nah, LED yang tidak ada pendinginan, satu ya wattnya pasti ngedrop, kedua meredup, ketiga adalah umurnya pendek, lifetime-nya pendek. Kenapa? Karena lifetime-nya pendek. Karena apa? Karena LED ini kan panas, dia butuh pendinginan. Ruangan mesin Anda panas, makanya dia kipasnya meniup angin panas. Ditambah lagi tertutup oleh karet, ya, karena tidak ada heatsink. Makin matilah itu LED, ya. Jadi Anda beli LED itu untuk dibunuh. Anda beli LED itu memang untuk ngedrop, gitu ya. Banyak LED yang di luaran yang ngedrop, ya. LED ini tidak ngedrop, saya jamin, ya. Jadi LED itu bukannya cuman wattnya doang yang gede, tapi butuh faktor-faktor lain, ya. Butuh faktor-faktor lain untuk bisa, ya. Untuk bisa Anda didukung, gitu ya. Jadi bukan hanya wattnya saja. Jadi bukan cuma wattnya besar, tapi harus ada faktor lain yang mendukung, ya. Putih kuning, ya. Lampu dekatnya bisa berubah, lampu jauhnya tetap warna putih, ya. Pada saat lampu dekat putih, lampu jauh tetap putih. Pada saat lampu dekatnya putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Pada saat lampu dekatnya warna kuning, lampu jauh tetap warna putih, ya. Bohlam ini driverless. Apa sih arti driverless? Drivernya di dalam, inside. Ada pedagang lain yang bilang, jangan beli bohlam tanpa driver. Katanya bohlam tersebut tidak awet. Bohlam ini ada driver, ada balasnya. Tapi teknologi terkini, drivernya itu di dalam, inside. Bukan di luar yang ada kotak-kotak, ya. Jadi LED ini lebih ringkes untuk dipasang, tinggal colok soket selesai. Kalau balasnya ada di luar, tentu Anda harus ikat-ikat lagi balasnya, tentu Anda ribet. Seperti itu, ya. Jadi teknologi LED ini sudah teknologi terkini. Pendinginannya adalah dari double cooper, bukan single cooper. Philips, Osram single cooper, ini double cooper. Jadi pendinginan dia lebih maju dibandingkan Philips atau Osram, ya, karena dia double cooper. Jadi ada batang tembaga di tengah. LED ini tidak ada hubungan udara antara bagian di ruangan mesin dengan di dalam headlamp. Ini akan di dalam headlamp, yang ini nih. Yang ini akan di ruangan mesin. Ya, kipas angin meniup, dia tidak akan meniup angin masuk ke dalam rumah headlamp karena ini tidak ada lubang, tidak ada hubungan antara udara luar dengan udara dalam, jadi akan kedap. Dan yang paling penting adalah karet tidak dibobok atau karet tidak dihajar. Banyak orang yang masang LED karet harus dihajar, itu tidak bagus karena akan menyebabkan satu, bocor, masuk debu, masuk air. Karet bohlam-bohlam yang saya tawarkan atau bohlam-bohlam yang saya jual ini karet tetap original, ya, tidak ada karet yang dihajar, ya. Karet tidak boleh dihajar, ya. Karet tidak boleh ada yang digunting, dilobangin apa. Karet original, ya, original, ya, bawaan pabrik. Jadi benar-benar kedap, benar-benar sama dengan original bawaan pabrik, ya. Perlu diingat, jadi jangan sampai karet dihajar, ya. Kalau Anda memasang LED yang karetnya dihajar, berarti LED tersebut tidak PNP, tidak plug and play, tidak cocok di mobil Anda, ya. Oke, cukup reviewnya. Buat Anda yang mau beli bisa melalui Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting oleh reseller saya, Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan GNT. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang, ya. Ini orderan yang masuk siang ini dan akan kita review. Ini diorder untuk Toyota Rush Terios. Toyota Rush Terios yang diorder adalah lampu jauh dengan lampu dekat, ya. Fog lamp dengan lampu jauh. Lampu dekatnya
tidak di order, mungkin sudah order di tempat lain atau memang sudah order karena customer lama. Nah, kali ini di order adalah fog lamp dengan lampu jauh. Fog lampnya saya rekomendasi tipe GL3, jadi ini boleh dibilang paketan ya, paketan lampu jauh dengan lampu dekat, lampu jauh dengan fog lamp ya. Jadi buat Anda yang berminat bisa hubungi saya ya, WhatsApp 089826938838 ya. Silakan WhatsApp saya, Anda mau beli paketan seperti ini, nanti kita bikinkan linknya karena harganya special price ya, special price, dan Bapak ini juga sudah mendapatkan special price bonus upgrade ya, karena awalnya salah order. Oke ya, apa sih keunggulan bolam ini? Bolam ini adalah fog lamp 3 warna ya, paling terang bro saat ini, double Cooper, bukan single Cooper, double Cooper, 2 buah chip dempet dengan chip putih dengan chip kuning dari keramik ya. Bohlam ini paling terang 3 warna. Apa sih keunggulan bohlam ini ya? 3 warna bisa buat hujan, kabut, jalanan basah. Putih dipakai pada saat jalanan kering, putih kuning dipakai pada saat jalanan gelap, Anda butuh penerangan ekstra. Kuningnya Anda pakai jalanan basah, hujan atau kabut ya. Putih kuning ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan menyalakan tombol saklar on off fog lampnya ya. Pemasangan tinggal PNP ya. Ini sudah dirajut oleh nilon ya, driverless, jadi tinggal colok saja. Colok begini nggak nyala ya harus dibalik, itu aja, simple ya. Keunggulan lain adalah bohlam ini adjustable 360 derajat. Jadi dalam arti begini, Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Kalau Anda taruh chip kuning di atas, sorotan kuning akan lebih dekat dibandingkan putihnya. Tapi kalau Anda taruh putihnya di atas, kuningnya di bawah, sorotan sinar kuning akan lebih jauh. Dan ini adjustable ya, adjustable. Bohlam ini tidak ngedrop ya, stabil 30 watt, 3600 lux, paling terang bro saat ini ya. Ini bohlam 7-8 kali lebih terang dari halogen standar mobil Anda H16 ya. Bohlam ini adalah tipe H16 buat fog lamp mobil Toyota ya, Rush terutama, di ordernya untuk Rush. Bisa juga dipakai di Innova, Avanza, Fortuner, sama ya, keluarga Toyota sama semua fog lampnya ya, dari Koito atau Stanley ya. Jadi ini bohlam paling terang 3 warna, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin, 6000 Kelvin ya. Stabil, tidak storing, pendinginan dari double Cooper ya. Ada batang tembaga di tengah, ada kipas, dan ada heatsink ya. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless. Bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, jadi tidak perlu khawatir ya. 3 warna loh, paling terang. Jadi kalau Anda ada hujan, nyalakan kuningnya ya. Jalanan kering biasa nyalakan warna putihnya ya. Putih kuning ya, 3 warna. Nah, ini untuk lampu jauhnya ya. Lampu jauhnya adalah tipe HB3. Bohlam ini benar-benar real HB3, bukan bohlam universal ya. HB4, HB3, HIR2 itu boleh dibilang universal. Kadang-kadang ada pedagang yang nakal atau pedagang yang nggak punya stok, dia bisa bilang, Pak ini bohlam universal. Nggak bagus bro pakai bohlam begitu. Ini benar-benar HB3, bukan HB4, bukan HIR2, bukan 9004, bukan 9012, tapi ini bohlam 9005 ya. Jadi benar-benar HB3. Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini mempunyai spesifikasi real 30 watt, 3100 lux. Warnanya adalah 5500 Kelvin. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop ya. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, jadi tidak perlu khawatir ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini bisa di adjustable, vertikal, dorong maju. Apa keuntungannya Anda dorong maju supaya dia lebih spot sinarnya? Apa keuntungannya Anda tarik mundur, dia akan agak float sinarnya. Jadi makanya adjustable ini syaratnya terpenuhi, bisa spot dan float. Syarat keempat bohlam bagus adalah serviceable. Bohlam ini bisa diservis, mempunyai keunggulan tersendiri ya. Dalam arti chipnya yang rusak bisa diservis. Syarat kelima adalah bayangan gelap kecil. Bohlam ini bayangan gelap kecil. Bohlam fog lamp tadi juga bayangan gelapnya kecil, tidak besar ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus.
Makin tidak gelap, bayangan gelapnya makin bagus. Bolam ini memenuhi syarat itu, ya. Keenam, tidak storing, bolam ini tidak storing, saya jamin. Ketujuh, pendinginan juga sama, udah dari double cooper ya. Pendinginan udah teknologi sekarang adalah dari batang tembaga di tengah, single heat pipe, double heat pipe, single cooper, double cooper. Philips Osram single cooper. Ini double cooper, berarti speknya lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari Philips atau Osram ya. Stabil, dijamin, pendinginan oke. Banyak yang bertanya mereknya apa? Juragan Lampu. Kita sudah mulai menjual yang ada embossnya ya, Juragan Lampu. Kelihatan? Ya, Juragan Lampu. Tipenya adalah HB3 untuk lampu jauhnya. Bukan HB4, bukan HIR2, bukan 9012, bukan HB4, bukan 9006, tapi adalah HB3 9005 ya. Bolam ini benar-benar HB3. Jadi hati-hati buat Anda yang membeli. Kadang-kadang pedagang nggak punya tipenya karena dia tidak mau menyediakan stok yang banyak, jadi dibilang universal. Sama seperti bolam Pro 7. Pro 7 itu HB3 dengan HB4 dan HIR2 itu boleh dibilang sama loh. HB3, HB4 dia bilang sama. Padahal aslinya kalau halogen HB3 dengan HB4 ya berbeda. Orang ada kodenya kok 3 dengan 4 berbeda, tapi kadang-kadang barang-barang aftermarket bisa dibilang sama ya. Nah, makanya Anda beli bolam seperti itu hati-hati, fokusnya suka ngaco ya, fokusnya kabur ya, makanya Anda harus hati-hati beli bolam ya. Makanya kenapa banyak orang mengeluhkan, Pak sinarnya kok nggak bisa jauh, Pak sinarnya kok buyar, Pak sinarnya kok begini. Itu karena nggak fokus dan bolamnya salah tipe. Memang bisa terpasang, tapi kalau bolamnya bener dan dikalibrasi hasilnya akan lebih bagus ya. Cukup reviewnya ya, jadi ini satu paket buat Toyota Rush atau Daihatsu Terios, lampu jauh dengan lampu fog lamp. Lampu jauhnya ini HB3 tipe Cree XHP 50 second generation DCP, double cooper PCB. Sedangkan kalau ininya adalah GL3. Apa arti GL3? GL itu artinya juragan lampu, 3 itu artinya 3 warna ya, menggunakan chip dempet keramik center, dia nggak center chip dempet asli ya, bukan chip biasa yang disolder dempet. Dia juga double cooper DCP ya. Full adjustable, semuanya full adjustable ya, siap kita kirimkan. Yang sudah order terima kasih, yang belum order ditunggu ordernya ya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.